Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026 itu bisa jadi untuk menenangkan warga. Sebab sepekan ini nilai tukar rupiah atas dolar AS terus tertekan, bahkan hingga menembus Rp17.600 per dolar AS pada Jumat 15 Mei 2026. Apa saja dampaknya? Mari kita bahas. Saat pasar keuangan domestik tutup pada Jumat 15 Mei, rupiah justru diperdagangkan melemah di pasar luar negeri hingga menembus level Rp17.600 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi seiring menguatnya dolar AS dan tingginya premi resiko Indonesia. Selain itu, dinamika geopolitik akibat memanasnya perang Iran AS yang membuat harga minyak dunia melonjak dan ketidakpastian global meningkat. Terdepresiasinya rupiah ini pada akhirnya akan meningkatkan biaya impor secara drastis, memperparah tekanan inflasi di dalam negeri, dan berimbas kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Efek pelemahan ini juga memukul struktur pembiayaan nasional. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti memaparkan bahwa Indonesia memiliki beban jatuh tempo utang yang besar tahun 2026 ini. Kurang ya untuk bisa memberikan stabilitas nilai tukar. Nah, di sisi lain juga ada kenaikan harga minyak dunia. Nah, ini masih rentetannya dengan konflik geopolitik tadi gitu ya. Konflik tersebut ini meningkatkan harga minyak US dollar, harga minyak yang tadinya sekitar 70 ya US dollar per barel ini mencapai seratusan ya US dollar per barel. Nah, selain itu juga ada faktor musiman. Di sini tahun 2026 ini ada yang namanya jatuh tempo utang. Indonesia punya jatuh tempo utang sekitar 833,96 triliun. Nah, tentunya utang tersebut juga membutuhkan US dollar untuk bayar gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketergantungan impor yang sangat tinggi sehingga semua transaksi perdagangan itu kan dibayar dengan US dollar. Nah, kalau impornya tinggi juga ini nilai US dollarnya menguat sementara nilai rupiahnya itu melemah. Begitu, Mas. Sementara itu, Bank Indonesia berupaya meredam guncangan dengan mengeluarkan 7 langkah stabilisasi, termasuk mengintervensi valuta asing secara besar-besaran di pasar. Upaya ini terbukti memakan biaya yang tidak murah, tercermin dari cadangan devisa Indonesia yang merosot tajam hingga 10,3 miliar dolar AS menjadi 146,2 miliar dolar AS pada akhir April 2026. Sayangnya instrumen moneter ini dinilai tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan pada nilai tukar karena akar persoalannya merupakan masalah fiskal dan struktural ditambah dengan hilangnya kepercayaan investor. Upaya mengendalikan depresiasi rupiah tidak bisa hanya dipasrahkan kepada Bank Indonesia semata. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan pemerintah dituntut untuk melakukan langkah pengamanan secara sinergis, salah satunya dengan optimalisasi. Serta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal harus bahu-membahu untuk melakukan stabilitas nilai tukar. Nah, caranya ya dengan intervensi di pasar valuta asing ya. Meskipun ya itu sudah dilakukan Bank Indonesia ya secara berkala. Sekarang kan rezimnya adalah manage floating, artinya nilai tukar ini mengambang bebas tetapi masih masih di manage gitu. Nah, sehingga ketika ada yang
di pasar itu rupiah melemah, maka langsung diintervensi dengan operasi pasar. Bank Indonesia menjual US dollarnya lebih banyak sehingga akan lebih relatif stabil gitu. Nah, tapi ini kan tidak bisa dilakukan terus-menerus gitu. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah pengamanan ya, dari sisi fiskal juga harus ada pengamanan gitu. Misalnya dengan adanya subsidi untuk pangan ya, subsidi untuk biaya transportasi dan seterusnya. Nah, di sisi lain juga harus ada optimalisasi APBN gitu, karena di sini APBN ini ruang fiskalnya masih relatif sempit sekarang. Pemerintah memang berupaya meminimalkan efek negatif dari depresiasi rupiah. Langkah ini setidaknya untuk memastikan jaminan pangan dan energi masih cukup bagi masyarakat Indonesia, seperti disampaikan Presiden Prabowo.